Coba deh bayangin, kalian udah susah payah mendaki sampai ke puncak tertinggi, ternyata itu baru awal dari penderitaan baru. Nah, ini dia nih, kisah seorang manusia fana yang nekat nantangin para dewa di dunia yang mereka anggap ya cuma taman bermain mereka aja. Disinilah ironi pahitnya mulai. Impiannya simple, naik ke alam dewa, dapat hidup abadi. Tapi kenyataannya jauh banget dari itu. Bukannya disambut kayak pahlawan, malah dapat penghinaan yang luar biasa. Selamat datang di arena duel, kau sekarang adalah seekor anjing. Gila kan? Dan ini baru permulaan. Oke, kita mulai dari bagian pertama, awal yang menghinakan. Di sini kita ketemu sama protagonis kita, Chen Tian, di titik paling rendah dalam hidupnya. Bener-bener paling rendah. Dia bukan cuma kalah guys, dia dilucuti dari segalanya. Identitas, warisan, bahkan tulangnya sendiri. Inilah yang jadi pemicu perjalanan balas dendamnya. Jadi, kenapa nasibnya bisa separah itu? Well, latar belakang Chen Tian ini tragis banget. Dia itu putra dari seorang dewi dan manusia biasa. Akibatnya, dunia dewa benci banget sama dia. Klan ibunya sendiri, klan dewa Zuge yang super kuat itu, nganggap dia sebagai aib, sebagai keturunan campuran yang menjijikan. Dan yang paling parah, ibunya harus bayar mahal atas cinta mereka. Dipenjara cuma karena berani jatuh cinta sama manusia. Dan seolah itu belum cukup, pukulan paling telak justru datang dari keluarganya sendiri. Sepupunya, Zugelong, ngomong gini ke dia, "Aku ingin kau merangkak keluar dari klan Dewa Zuge dengan lututmu." Kebayang gak sih? Mereka bukan cuma mau ngusir dia, tapi juga mau ngancurin mentalnya sampai jadi debu. Ini penghinaan yang dalam banget. Nah, disinilah puncak dari pembangkangannya. Diancam ibunya bakal disiksa lebih parah lagi, Chen Tian melakukan sesuatu yang gak kebayang. Dia merobek tulang dewa surgawi, sumber kekuatan dewanya, langsung dari tubuhnya sendiri, terus dikembaliin ke mereka. Ini pengorbanan terbesar yang ngebuat dia jadi manusia fana seutuhnya. Oke, lanjut ke bagian 2, arena brutal para dewa. Setelah kehilangan segalanya, Chen Tian akhirnya sampai di alam dewa. Tapi ini bukan surga kayak yang dibayangin. Sama sekali bukan. Ini penjara. Sebuah arena hiburan yang brutal buat para dewa yang lagi bosen. Dan ini bukan cuma kejadian acak ya, ini udah jadi sistem. Jadi setiap manusia fana yang berhasil naik yang harusnya jadi pencapaian puncak, malah dilempar ke arena ini. Mereka diperlakukan kayak binatang, dipaksa saling bunuh, cuma buat hiburan para dewa. Gila kan? Tapi meskipun udah kehilangan segalanya, semangat Chen Tian ini nggak patah. Sama sekali. Pas disuruh bertarung kayak anjing, dia nolak mentah-mentah. Dia bilang, "Aku belajar bagaimana menjadi seorang pria, bukan bagaimana menjadi seekor anjing." Ini nunjukin kalau meskipun fisiknya hancur, mentalnya tetap baja. Nah, di tengah keputusan asaan ini, muncullah titik balik. Bagian ketiga, kekuatan Dewa Pedang. Ketika harapan udah hampir gak ada, sebuah warisan tersembunyi bangkit, menawarkan jalan yang, wah, gak pernah kebayang sebelumnya. Jadi ceritanya pas dia udah dipukuli sampai hampir mati, sebuah buku misterius peninggalan ibunya tiba-tiba aktif. Buku ini ngebuka volume kedua yang tersembunyi. Ternyata, buku yang selama ini ngebantu dia itu lebih dari sekedar buku biasa. Itu adalah wadah buat kekuatan yang jauh lebih besar. Tanpa sadar, ibunya ngasih dia kunci buat ngebuka takdir yang beda banget. Dan jalur kekuatan baru ini benar-benar game changer. Kalau dewa-dewa lain ngikutin jalur dewa surgawi, Chen Tian justru nemuin jalur Dewa Pedang. Ini sistem yang lebih kuno, dan yang paling penting, jauh lebih kuat. Seorang Dewa Pedang bisa dengan mudah ngalahin Dewa Surgawi di level yang sama. Jadi dia bukan cuma bakal jadi lebih kuat, dia bahkan ngubah aturan mainnya. Proses peningkatannya super cepat. Dari yang tadinya diambang kematian, dia bukan cuma sembuh, tapi kayak lahir kembali. Dengan bimbingan dari jiwa master pedang misterius di dalam buku itu, dia langsung melompat dari manusia fana jadi dewa pedang tingkat 1, nguasain teknik 3 pedang tertinggi, dan dalam waktu singkat, udah jadi dewa pedang tingkat 3. Dia bukan lagi korban tak berdaya, dia adalah ancaman. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru, pemberontakan manusia fana. Semut ini akhirnya belajar cara melawan. Dengan kekuatan barunya, Chen Tian akhirnya bisa balas dendam. Ini bukan lagi soal bertahan hidup, ini soal pembalasan. Dan pemicunya adalah momen ini. Saat wanita yang dia cintai, sesama manusia fana yang baru naik, dibunuh tepat di depan matanya. Ada sesuatu di dalam dirinya yang meledak. Rasa sedihnya berubah jadi amarah membara. Dan untuk pertama kalinya, dia nantang dewa secara langsung, sang penguasa arena itu sendiri.
Dari sini eskalasinya gila-gilaan. Mulai dari satu dewa, terus dewa yang lebih kuat. Nggak lama kemudian, dia ngelawan satu pasukan klan. Sampai akhirnya, dia berperang melawan 3 dari 5 kekuatan terbesar di alam dewa sekaligus. Setiap kemenangan cuma ngundang musuh yang lebih kuat lagi. Nggak ada habisnya. Lanjut ke bagian 5, perang melawan langit. Ya iyalah, ngebunuh penjaga arena itu satu hal, tapi ngebunuh pewaris klan besar dan ngajak perang para dewa, itu urusan lain. Chen Tian sekarang udah mancing amarah dari makhluk-makhluk paling kuat di seluruh alam semesta. Pas klan Mu dateng buat ngehabisin Chen Tian dan temen-temennya, mentornya akhirnya turun tangan. Dan wow, dengan satu kalimat dingin ini, karena mereka ingin balas dendam, maka klan Mu tidak perlu ada lagi. Dia nunjukin level kekuatan yang gak masuk akal. Dia mutusin buat ngehapus satu klan dewa dari peta cuma buat balas dendam. Tapi sekuat-kuatnya mentor Chen Tian, dia itu cuma sisa jiwa. Dia emang berhasil menang, bahkan ngehancurin klan Mu dan ngelawan 3 pemimpin kuat lainnya. Tapi pertarungan itu ngehabisin sisa energinya sampai batas akhir. Pelindung Chen Tian sebentar lagi akan hilang. Dan tepat pas situasi rasanya udah nggak bisa lebih buruk lagi, datanglah plot twist yang ngancurin segalanya. Ingat wanita yang kematiannya jadi pemicu pemberontakan Chen Tian? Ternyata dia cuma pion. Sebuah avatar dari dalang yang sebenarnya. Permaisuri Ru Yue, penguasa tertinggi alam dewa. Ternyata semua penderitaannya selama ini udah diatur. Oke, kita sampai di bagian terakhir, jalan terakhir yang iblis. Setelah pengkhianatan yang bikin hancur dan mentornya yang udah mau lenyap, Chen Tian sekarang sendirian dengan satu tujuan baru. Bukan lagi balas dendam, tapi sesuatu yang kelihatannya mustahil, membangkitkan orang yang dicintainya. Dilemanya jelas banget. Tujuannya menghidupkan kembali kekasihnya. Caranya pakai teknik kebangkitan, sebuah kekuatan yang cuma dimiliki oleh Raja Dewa. Masalahnya, 4 kekuatan besar yang tersisa, semuanya musuh dia. Ini cuma nyisain satu pilihan yang hampir nggak mungkin. Dan disinilah ironinya. Satu-satunya sekutu potensial Chen Tian adalah kelompok buangan lainnya, Sekte Pedang Xia Agung. Mereka ini didirikan oleh manusia fana juga, sama kayak dia. Mereka dibenci dan dicap sebagai sekte iblis oleh seluruh dunia dewa cuma karena mereka nggak mau tunduk. Jadi pilihannya udah jelas. Buat mencapai tujuannya, buat nyelamatin jiwa yang dia cintai, dia harus sepenuhnya jadi pemberontak. Dia harus gabung dengan sekte iblis dan benar-benar jadi musuh dari semua kekuatan yang ada di alam dewa. Ini semua ninggalin kita dengan satu pertanyaan besar. Kalau para dewa bertingkah kayak tiran yang kejam, dan satu-satunya jalan menuju keadilan adalah dengan bergabung sama kelompok yang dicap iblis, batas antara pahlawan dan penjahat jadi kabur banget kan? Jadi pertanyaannya, saat kau melawan dunia dewa yang kejam, siapa iblis yang sebenarnya?